Misteri siapa saja yang akan menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo Gibran hingga kini belum terpecahkan. Namun sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan kabinetnya nanti merupakan kabinet Zaken, yang artinya menteri-menteri akan diisi oleh orang-orang profesional. Saat ditanya mengenai pembentukan kabinet Prabowo Gibran, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar menyatakan, belum ada obrolan khusus dengan partainya terkait pembentukan kabinet. Muhaimin menambahkan, susunan kabinet pemerintahan Prabowo Gibran merupakan hak prerogatif Presiden, bukan partai politik. Dan PKB menegaskan, tidak akan ikut campur masalah itu. Soal kabinet, PKB sama sekali tidak punya kewenangan apapun, mutlak itu hak prerogatif Presiden. Sehingga kita secara moral. Minggu pagi, warga dihebohkan dengan penemuan 7 mayat yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi, Perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Saat ini polisi masih mencocokkan data antemortem dan postmortem dalam tahapan identifikasi jenazah korban. Polda Metro Jaya akan melibatkan Propam Mabes Polri dan Kompolnas untuk mengungkap tewasnya 7 remaja yang mayatnya mengapung di Kali Bekasi. Pertarungan Pilkada Jakarta semakin sengit. Para paslon Pilgub Jakarta saling beradu klaim dukungan dari para relawan dan loyalis Gubernur Jakarta sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam akhir pekan kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi terpenting. Dari sisi dialog pemirsa, kita masih akan membahas bagaimana paslon Pilkada Jakarta saling mengklaim dukungan dari relawan gubernur ataupun loyalis dari Gubernur Jakarta sebelumnya. Seperti dari kubu RK Suswono yang mengklaim mendapatkan deklarasi dukungan dari relawan Anies Baswedan. Begitu pula dengan kubu dari Pramono Anung dan juga Rano Karno yang mengaku mendapatkan dukungan dari relawan Ahok ataupun Ahokers. Nah, apakah ini merupakan strategi yang langsung dilakukan supaya bisa mendapatkan dukungan dari para gubernur sebelumnya? Dan seberapa efektifkah strategi ini? Kita akan bahas selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya, Agita Mahlika. Ya, dan saya Putri Viola juga akan menemani Anda menyaksikan juga informasi terbaru terkait dengan kabar yang membuat geger pada Minggu pagi tadi. Ditemukan 7 mayat mengapung di Kali Bekasi. Apa kemungkinan penyebabnya menurut dokter forensik? Nanti kami akan bahas selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan. Pemirsa, 7 mayat ditemukan di Kali Bekasi belakang perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Kota Bekasi pada Minggu pagi. Saat ini 7 mayat itu sudah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Warga di sekitar Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan adanya penemuan 7 mayat di Kali Bekasi belakang perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Kota Bekasi pada Minggu pagi. Diduga ketujuh jasad berjenis kelamin laki-laki dan diduga merupakan korban tawuran yang kabur dari kejaran petugas yang berpatroli pada Sabtu sekitar pukul 3 pagi. Polisi bersama petugas dari BPBD kemudian melakukan penyisiran sejauh 2 km dari lokasi penemuan 7 mayat. Polisi juga melakukan olah TKP di lokasi penemuan jenazah di aliran Kali Bekasi. Sementara itu, saat ini ketujuh mayat sudah dievakuasi dan juga dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan proses identifikasi jenazah. Arah dari tempat kejadian perkara ya, artinya korban pertama kali ditemukan dan juga dari terjunnya info dari pihak yang berwenang, dan kita menelusuri sampai dengan ke hulu, dari hulu ke hilir. Hulu ke hilir, oke Bu. Sebelumnya kan sudah dilakukan penyisiran juga ya Bu ya ke sana? Pagi tadi tim BPBD dan juga Basarnas sudah melakukan dari lokasi ditemukan sampai ke
ujungnya di hulu. Cuman kita lakukan sekali lagi bersama tim dari polisi dan juga TNI untuk bersama-sama hari ini memastikan sebelum kita tutup operasinya. Tadi pagi itu tidak ada tanda-tanda korban atau gimana Bu? Tidak ada. Tadi pagi di kali yang disisir tidak ditemukan yang tanda-tanda ada korban. Bu, tapi ada koordinasi nggak Bu? Ada berapa orang lagi yang belum ditemukan dari pihak kepolisian hingga akhirnya Basarnas turun lagi Bu? Informasi tersebut masih terbuka dan ini turun untuk kami pastikan sebelum operasi SAR ditutup sebenarnya. Pemirsa, 7 mayat yang ditemukan di Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi dievakuasi oleh petugas. Ketujuh jasad yang dibawa dengan ambulans sudah tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tampak para petugas rumah sakit mengambil kantong dan kemudian mengangkatnya untuk dibawa ke dalam rumah sakit guna dilakukan otopsi. Ya, proses pemeriksaan 7 jenazah korban tewas di Kali Bekasi, Jawa Barat saat ini masih berlangsung di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya, polisi masih mencocokkan data antemortem dan postmortem dalam tahapan identifikasi jenazah korban. Pemeriksaan jenazah korban tewas di aliran Sungai Bekasi melibatkan jajaran tim forensik, Mabes Polri hingga forensik FKUI guna mengidentifikasikan para korban tewas yang berjumlah 7 orang. Rumah Sakit Polri telah menerima 7 jenazah laki-laki dari kiriman dari Polsek Jati Asih pada pukul 09.46. Saat ini kami sedang mempersiapkan untuk pemeriksaan awal identifikasi dan pemeriksaan luar jenazah. Kami sudah menyiapkan tim yang meliputi dari tim kedokteran forensik, termasuk dari Mabes Polri, kemudian tim kedokteran gigi forensik, kemudian tim DNA, tim Inavis dan sidik jari, serta tim forensik dari FKUI. Kemudian kami juga berharap keluarga yang merasa kehilangan dapat melaporkan pada kami. Kami sudah menyiapkan tim antemortem yang ada di gedung DVE untuk keluarga yang merasa kehilangan untuk menyampaikan informasi, kemudian dengan membawa identitas pelapor dari keluarga tersebut, kemudian membawa kartu identitas yang. Pemirsa, rekan-rekan kami saat ini sudah berada di RS Polri, kemudian juga di lokasi tempat kejadian perkara di Kali Bekasi untuk memberikan informasi terbaru. Kami akan bawa Anda mendapatkan informasi terlebih dahulu dari Rumah Sakit Polri karena Nadila Saleh akan mengabarkan dari sana. Silakan Nadila. Ya, Putri Viola, Gita Malika dan juga pemirsa, sampai saat ini baru 2 keluarga korban yang datang untuk melapor dan melakukan pencocokan data. Sampai saat ini baru 2 korban, keluarga korban, yaitu keluarga korban dari Ahmad Dafi, inisial AD, dan juga Muhammad Rizki. Dari keluarga Ahmad Dafi sendiri yang datang adalah bibi korban dan juga ayah dari korban. Sedangkan untuk Muhammad Rizki ini yang datang adalah saudara korban dan juga abang dari korban itu sendiri. Kami ingin gambarkan kepada Anda bagaimana suasana yang terjadi saat pihak keluarga ini datang untuk melaporkan kehilangan dan juga untuk memastikan bagaimana data dan juga jenazah dari korban itu sendiri. Jika kami lihat tadi, ceritakan kepada Anda tadi dari keluarga Ahmad Dafi sendiri datang untuk melakukan pencocokan data dan juga melihat secara langsung jenazah dari korban Ahmad Dafi sendiri. Mereka langsung suasana haru langsung menyelimuti suasana yang terjadi di Rumah Sakit Polri pada siang hari tadi, karena pihak keluarga sendiri tadi kami sempat mendapatkan keterangan dari bibi korban dari Ahmad Dafi, yaitu Yanti, yang menceritakan bahwa komunikasi terakhir yang dilakukan oleh pihak keluarga dan juga korban yaitu Ahmad Dafi ini terjadi pada hari Jumat malam, yang mana pada saat itu Ahmad Dafi ini meminta izin kepada pihak keluarga untuk bermain bersama dengan temannya. Namun selama 2 hari ini informasi ataupun kabar dari
Ahmad Dhaffi tidak terdengarkan oleh pihak keluarga sampai pada hari Minggu pagi tadi barulah keluarga mendengarkan bahwa ada penemuan 7 mayat yang terjadi di Kali Bekasi begitu. Itu suasana yang terjadi dari keluarga Ahmad Dhaffi dan juga cerita dari keluarga Ahmad Dhaffi. Kemudian untuk pihak keluarga dari Muhammad Rizky ini sendiri menceritakan bahwa komunikasi terakhir yang dilakukan oleh pihak keluarga bersama dengan Muhammad Rizky juga terjadi pada hari Jumat, yang mana pada saat itu Muhammad Rizky ini berpamitan untuk merayakan hari ulang tahun bersama dengan teman-temannya. Nah, sampai saat itu komunikasi yang dilakukan oleh pihak keluarga dengan Muhammad Rizky juga terputus hingga pada akhirnya mendengarkan kabar pada Minggu pagi tadi. Kemudian ketika kedua keluarga ini mendengarkan kabar tersebut, mereka langsung memiliki firasat dan memastikan sendiri datang ke Rumah Sakit Polri untuk mengetahui dan mencocokkan sendiri data dari Muhammad Rizky dan juga Ahmad Dhaffi. Dan tadi pada akhirnya mereka memastikan sendiri jenazah dari Ahmad Dhaffi dan juga Muhammad Rizky. Dan dapat kami informasikan bahwa sampai saat ini memang pihak dari Rumah Sakit Polri masih mencocokkan data dan juga antemortem dan juga postmortem dari jenazah itu sendiri. Yang mana memang sampai saat ini pencocokan masih dilakukan. Pihak Rumah Sakit Polri juga telah menyiapkan antemortem di gedung DVI dan berharap agar masyarakat yang merasa kehilangan, karena memang masih ada 5 korban yang belum diketahui identitasnya, bagi masyarakat yang merasa kehilangan untuk dapat melaporkan kepada Rumah Sakit Polri dengan membawa identitas pelapor dari korban ataupun identitas dari pelapor itu sendiri, yang mana memang hal yang bisa dibawa ini bisa saja alat pribadi dari korban seperti foto korban, sikat gigi, sisir, dan juga baju pribadi. Hal ini berkaitan dengan pemeriksaan sampel di DNA begitu. Dan tadi juga kami sempat mendengarkan keterangan dari pihak Rumah Sakit Polri yang menjelaskan bagaimana pengambilan ataupun proses pemeriksaan sampel DNA tersebut, yang mana disebutkan ada 2 kriteria yang namanya adalah primer identifier dan juga secondary identifier. Saya akan jelaskan bahwa memang untuk primer identifier ini akan digunakan melalui sidik jari, gigi, dan juga DNA. Kemudian secondary ini misalkan properti, misalnya jam tangan dan lain sebagainya. Sementara itu kami masih harus menunggu bagaimana hasil dari pencocokan data korban. Terima kasih Nadila, salah informasi langsung dari RS Polri. Selanjutnya kita akan mengupdate informasi terbaru dari TKP bersama dengan Rizka Salsabila. Rizka, seperti apa informasi terbaru dari sana? Iya Putri, Agita, dan juga pemirsa, untuk informasi terbaru dari lokasi TKP sendiri, baru saja BNPB dan juga Badan SAR ini selesai melakukan penyelusuran dari sepanjang Kali Bekasi, yang mana dari tepatnya dengan titik awal yaitu tempat penemuan ke-7 mayat hingga ke hulu dan hingga ke hilir, yang mana ini sudah berjalan sejak pukul 3 atau maksud kami sudah pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul tadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan sementara itu untuk mengetahui bagaimana kronologis penemuan dari ke-7 mayat di Kali Bekasi Jati Asih ini, saya sudah bersama dengan Ibu Suciati selaku saksi mata ya Bu, dan juga warga yang melihat korban ataupun yang tergeletak di kali ini. Ibu bisa dijelaskan kronologis awal Ibu melihat sedang berkegiatan apa, sejak pukul berapa Bu? Saya memang rutin ya beraktivitas di pinggir kali ini, karena setiap pagi dan sore saya memang selalu ngasih makan kucing-kucing yang ada di sini gitu kan. Nah, kebetulan 1 ekor kucing saya itu tidak kembali, dari malamnya itu tidak kembali. Jadi saya inisiatif menyisir di pinggir kali lebih dekat gitu. Nah, ternyata di pinggir kali, di tengah kalinya itu ada sesuatu yang memang tidak biasa seperti yang hari-hari sebelumnya, karena kemarin sorenya sebelum ada peristiwa ini tuh anak-anak biasa pada mandi di kali itu, persis di penemuan para jenazah itu, anak-anak sebelumnya pada mandi di sana, dan memang tidak ada sesuatu yang aneh ya di tengah kali atau di pinggir kali. Nah, pada pagi itu, tadi pagi ada sesuatu yang bikin saya penasaran di tengah itu, karena memang tidak terbiasa, tidak biasanya seperti itu. Jadi setelah saya mendekat, memang jadi kelihatan seperti orang gitu yang sedang tidur di tengah
tengah kali gitu ya. Karena memang kelihatan tangannya, kelihatan wajahnya, mukanya gitu ya, sedang miring menghadap timur. Untuk memastikan, kebetulan ada bapak-bapak yang sedang jogging di atas tanggul ini. Saya meminta tolong bapak itu untuk memastikan apakah benar itu manusia atau hanya manekin gitu ya. Saya khawatirnya manekin gitu. Khawatirnya manusia gitu ya maksudnya. Di bapak-bapak itu juga mendekat tapi tidak berani turun. Sepertinya memang benar Bu itu orang gitu ya. Tapi bapak itu tidak berani turun ke air gitu ya. Jadi bapak itu dan saya memanggil tetangga yang lain untuk memastikan dan berani turun ke air gitu. Apakah benar itu jenazah manusia atau bukan gitu. Setelah dipastikan benar Bu, ini ada dua. Awalnya berdua saling berdempetan, berdekatan gitu ya. Awalnya dua, benar Bu ada dua gitu. Begitu dia berbalik dan akan naik gitu kan, ternyata ada yang lainnya tertelungkup semua. Jadi awalnya seperti batu ya, nggak begitu jelas ya. Ternyata tertelungkup tuh tiga, ada tiga lagi. Awalnya kami hanya melihat 5. Ya. Kalau Ibu sendiri melihat kejadian itu atau menemukan itu sekitar pukul berapa, Bu? Sekitar antara 5.30 pagi atau 5.45 pagi lah, sebelum jam 6 pagi. Dan keadaan itu Ibu melihat sekitar ada 5 ya. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan Ibu dengan warga-warga sini? Memanggil Pak RT ya tentunya ya, memanggil Pak RT dan segera meminta bantuan orang lain untuk menghubungi kepolisian. Selain itu Ibu dari hasil ataupun ini kan belum ada hasil, kira-kira kalau dari Ibu tuh mengenali nggak korban-korban ini warga di sekitaran sini kah atau bukan? Tidak ya, tidak ada yang mengenali korban, bukan warga sini. Mungkin sebelumnya kan ini memang anak-anak katanya suka juga berenang kalau sore ya. Ini cukup dangkal kah atau dalam, bagaimana Bu? Kalau untuk yang pinggiran-pinggiran ini dangkal karena ada batu-batu gitu kan, dangkal dan anak-anak suka main. Kalau lagi musim kemarau seperti ini dangkal. Itu sebabnya ada yang tersangkut di tengah gitu kan, karena memang dangkal. Jadi memang ada spot-spot yang dalam, ada yang dangkal gitu, dan itu yang posisi mereka yang tersangkut itu pas lagi kena yang dangkal gitu. Terima kasih Ibu Suciati. Ya, Agita dan juga pemirsa, seperti itulah kesaksian dari Ibu Suciati yang juga merupakan salah satu saksi yang melihat pertama kali ditemukannya 5 mayat, kemudian ditemukan lagi 2 orang mayat di dalam Kali Bekasi atau di daerah Jati Asih ini. Demikian, kembalikan ke Anda. Baik, Rizka Salsabila mengabarkan dari TKP Kali Bekasi, dan juga sebelumnya kita sudah mendapatkan informasi dari Nadila Saleh yang berada di RS Polri. Dan pemirsa, saat ini kita juga sudah tersambung dengan dokter forensik yaitu Dr. Budi Suhendar untuk mengetahui lebih detail mengenai kasus penemuan 7 mayat di Kali Bekasi ini. Selamat malam Dr. Budi. Assalamualaikum. Selamat malam, Mbak. Ya, waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dr. Budi. Ya. Ya, dokter, ini kan kita mengetahui bahwa memang proses identifikasi masih terus dilakukan oleh tim forensik Rumah Sakit Polri. Nah, dari informasi terbaru yang disampaikan adalah tidak ditemukan ini luka luar di tubuh dari 7 mayat yang ditemukan ini. Hanya kondisinya adalah mengambang, juga dalam kondisi yang bengkak sudah membusuk. Kira-kira potensi penyebab kematian dari ataupun juga dari 7 mayat ini apa, dokter? Baik, tentunya ke-7 mayat ini karena ditemukan di kali ya, ini adalah suatu kematian tidak wajar kategorinya. Dan tentunya harus ada pemeriksaan lanjutan terkait dengan upaya untuk identifikasi ya. Tadi sudah disampaikan pasti akan dilakukan bersama tim forensik lain dan juga Inavis. Dan juga akan dilakukan upaya untuk menemukan ya ada tidaknya kekerasan pada tubuh, dan juga mengupayakan menemukan sebab matinya. Nah, sebab matinya ini menjadi hal yang penting untuk bisa diungkap, karena terkait dengan apakah ini adalah suatu kecelakaan atau ada hal yang lain ya, yang berkenaan dengan ditemukannya 7 anak ini di Kali Bekasi. Baik, Dokter Budi, nanti usai jeda mungkin kita akan kembali berbincang dok untuk bisa sama-sama menganalisa sebenarnya apa kemudian penyebab kematian dari 7 jasad yang ditemukan di Kali Bekasi ini. Usai jeda kami akan kembali pemirsa.
Ya, pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan dengan Dr. Budi Soehendar selaku dokter forensik untuk bisa mengetahui kemungkinan yang dialami oleh 7 jenazah atau juga justru 7 mayat yang mengambang ini. Dokter masih bersama kami ya, Dr. Budi? Masih, Mbak. Baik, Dr. Budi, jika mayat ini ditemukan mengambang sekitar pukul 6 pagi atau 6.30 begitu, dengan kondisi yang wajahnya sudah bengkak, sudah ada pembusukan, berarti kira-kira kemungkinannya sudah terendam berapa lama mayat ini di dalam Kali Bekasi tersebut? Baik, terkait dengan perubahan pada wajah dan selanjutnya ya, tentunya pembengkakan itu bisa saja terjadi karena proses pembusukan dan biasanya terjadi di atas 24 jam ya. Namun, sekali lagi segala sesuatu itu harus diperhitungkan nanti faktor-faktor suhu, kelembaban dan selanjutnya yang ada di TKP ya. Artinya kalau 24 jam, jika pihak kepolisian kemudian mengatakan kemungkinan 7 orang ini atau 7 mayat ini adalah orang-orang yang berusaha menceburkan diri untuk menghindari patroli polisi yang dilakukan sekitar pukul 3 dini hari, artinya sebenarnya masih kurang, begitu dokter? Karena kalau dokter katakan dengan kondisi jasad yang ditemukan seharusnya butuh 24 jam untuk mendapatkan kondisi seperti itu, dokter. Ya, itu kan dari kaitannya dengan apa yang ada pada teori, dan teori itu harus disandingkan dengan temuan fakta-fakta yang ada pada jasad yang kita temukan dan juga disandingkan dengan TKP yang ada. Jadi apa yang saya sampaikan itu bukanlah sesuatu yang harus menjadi pegangan faktual, tapi yang faktualnya adalah informasi yang didapatkan daripada hasil pemeriksaan. Ya. Selanjutnya juga menjadi penting untuk perhatikan apabila ditemukan luka-luka, kalau saya bicara lebih spesifik ya kan, adanya luka-luka pada tubuh, apakah luka-luka itu terjadi saat orang ini sudah meninggal atau sebelum orang ini meninggal atau masih hidup ya. Karena bisa jadi kalau orang ini terbawa arus bisa terkena benda-benda tertentu dan mengalami perlukaan juga padahal sudah meninggal ya kan. Dan juga penting untuk diungkap adalah apakah orang-orang ini atau anak-anak ini masuk ke dalam air itu memang meninggal di dalam air atau sebelumnya meninggal dan diceburkan ke dalam air. Nah, ini juga akan menjadi pendalaman pada pemeriksaan kedokteran forensik ya. Baik, sehingga bisa didapatkan ya, silakan. Ya, silakan dokter dilanjutkan sehingga bisa didapatkan ya sehingga didapatkan gambaran informasi yang utuh dan juga bermanfaat bagi penyidik terkait dengan temuan-temuan yang ada pada penyidik untuk nanti mengungkap peristiwa yang terjadi. Ini adalah suatu kecelakaan atau hal yang lain gitu ya. Baik, dokter sudah mengatakan apa yang harus dicari, apa yang harus kemudian digali lebih dalam lagi, didalami dari kondisi mayat tersebut. Nah, bagian-bagian vital atau tanda-tanda vital apa yang masih bisa membantu para dokter forensik untuk bisa mengetahui hal tersebut dari jasad yang ditemukan ini, dokter? Ya, tentunya banyak ya. Kita dari keilmuan kedokteran forensik, dari jasad seseorang, kita bisa tentukan ya apakah pertama perkiraan saat kematian. Kedua adalah apa saja yang terjadi pada tubuh seseorang ini. Dan apabila ditemukan tanda-tanda kekerasan, apakah tanda kekerasan itu terjadi sebelum meninggal atau saat masih hidup. Kedua adalah sebab matinya itu sendiri. Apakah memang meninggalnya di dalam air atau sebelumnya sudah meninggal dan diceburkan ke dalam air. Mungkin seperti itu, secara garis besar ya. Ya. Nah, proses otopsi ini memakan waktu berapa lama, dokter? Dan apakah kemudian dengan kondisi jasad yang ditemukan seperti ini akan membuat lama lagi proses otopsi ini berjalan? Iya, tentunya pada kedokteran forensik pemeriksaannya yang diutamakan adalah kecepatan ya. Insya Allah kecepatan itu bisa disandingkan atau dilakukan dengan suatu kecepatan ya. Tapi keutamanya adalah kecepatan, agar nanti kecepatan ini menjawab ya, utama terkait dengan apa yang dialami oleh anak-anak ini dan kenapa mereka bisa meninggal dan kenapa mereka bisa ditemukan
meninggal di dalam air di Kali Bekasi ini. Tentunya untuk bisa menjawab itu diharapkan ya semua pihak, baik penyidik, baik juga keluarga yang bersedih dan berduka bersabar untuk tim forensik bisa mengungkap ya apa yang terjadi pada korban-korban ini. Baik, Dr. Budi Sendar, terima kasih sudah memberikan informasi kepada kami, kepada para pemirsa juga. Kita akan terus tunggu bagaimana proses otopsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sekali lagi terima kasih, Dr. Budi. Sama-sama. Ya, baik pemirsa, selanjutnya Gita Malika akan memandu perbincangan untuk bisa mengetahui tentunya bagaimana nanti peta para pendukung dari para calon gubernur Jakarta. Tapi sebelum itu, saya juga masih ada satu kabar lainnya, yaitu Polda Metro Jaya yang akan melibatkan Propam Mabes Polri dan Kompolnas untuk mengungkap tewasnya 7 remaja yang mayatnya mengapung di Kali Bekasi. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto yang datang ke TKP mengungkapkan, dari informasi awal para korban menceburkan diri ke sungai karena takut adanya patroli di lokasi pada Sabtu malam. Nah, karena itu polisi akan melibatkan pihak Propam Polri dan Kompolnas untuk mengungkap ada tidaknya kelalaian. Polisi saat ini juga terus mengumpulkan informasi terkait insiden. Menurut informasi sekilas adalah bahwa ini adalah salah satu yang semalam menjadi kemarin malam itu yang sudah bisa diambil keterangan, memang mereka menceburkan diri ke sungai karena adanya ketakutan adanya patroli yang lewat atau yang menegur. Menegurnya sejauh mana ini sedang kami dalami oleh Propam. Kami juga tidak mau istilahnya tertutup ya. Kami akan membuka apa adanya kalaupun kejadian bagaimana. Langkah patroli ini udah betul, tidak salah. Saya katakan patroli tidak salah. Dan kenapa patroli lewat sini? Karena memang patroli ini datangnya 03 ya. 03 sekitar 03 entah buat berapa tuh 03. Tapi kalau orang normal dalam keadaan jam-jam segitu tentunya istirahat. Dan ini juga anak-anak yang masih ada yang di bawah umur, artinya di bawah 18 tahun, ada juga yang sudah di atas 18 tahun. Memang tadi secara identifikasi kami belum temukan semua, tapi dari pengakuan rekan-rekannya akan bisa terungkap siapakah yang meninggal ya, sedang dikonfirmasi oleh keluarganya. Untuk langkah ke depan kami libatkan nanti dari Propam Mabes Polri juga kami akan libatkan dan Kompolnas ya. Kami akan melihat bahwa kalau memang ada nanti kelalaian-kelalaian dari siapa pihak-pihak kami akan minta pertanggungjawaban. Ya. Yang jelas sementara itu ya ini baru tahap awal, kami baru mendatangi TKP dan ini belum dikatakan sempurna kita mengolah TKP. Ya, nanti kan ada saksi-saksi, berapa orang yang tahu bagaimana kejadiannya, diruntut motornya motor siapa, anak dari mana. Yang jelas anak-anak ini bukan warga di sekitar rumah sini. Ya, yang pertama. Bantar Gebang. Saya nggak tahu jaraknya berapa kilo, sekitar 2 kiloan lebih ya. 2 kiloan dan yang mesti dipertanyakan adalah kenapa 0300 adik-adik kita ini ada berada di sini. Dan tadi informasinya katanya ulang tahun mana kuenya, mana itu tempatnya kan tidak mungkin ulang tahun di sini kan. Saling klaim relawan, saling klaim pendukung dilakukan oleh para calon gubernur peserta Pilkada DKI Jakarta. Nanti kita akan dengarkan bagaimana pandangan dan juga suara dari para tim ses masing-masing calon. Gita Malika akan memandu perbincangan setelah jeda. Pastikan Anda bersama kami. Pertarungan Pilkada Jakarta semakin sengit. Para paslon Pilgub Jakarta saling beradu klaim dukungan dari para relawan dan loyalis Gubernur Jakarta sebelumnya.
Kubu Pramono Rano menyebut pecinta Ahok yang biasa disebut Ahokers mendukung mereka pada kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Dukungan itu datang usai keduanya bertemu dengan mantan gubernur Jakarta tersebut. Dari pertemuan itu, Pramono Rano yakin Ahokers menyumbang suara untuk mereka. Tidak hanya dukungan dari Ahokers, Pramono Rano juga menyebut mendapat dukungan dari ratusan orang yang mengaku sebagai pendukung Anies atau relawan Abah. Rano yang hadir saat deklarasi menilai dukungan tersebut menunjukkan masyarakat aktif berpartisipasi dalam Pilkada Jakarta. Sementara itu, kubu RK Suswono juga menyebut mendapat dukungan dari pendukung Anies Baswedan yang tergabung dalam komunitas Sahabat Jakarta. Deklarasi dilakukan setelah para aktivis Sahabat Jakarta bersilaturahmi dengan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil juga berjanji akan mempertahankan program Gubernur Anies Baswedan selama itu relevan. Namun, Ridwan Kamil berjanji bila ia terpilih bersama Suswono juga akan menghadirkan program-program baru yang belum ada pada gubernur sebelumnya. Lantas, apakah saling klaim dukungan ini bagian dari strategi untuk menarik suara dari gubernur sebelumnya? Lalu, seberapa efektif klaim dukungan ini bisa menarik suara? Dan apakah munculnya dukungan ini untuk melawan gerakan Coblos 3 Paslon? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, menjadi pertanyaan tentunya seberapa efektifkah para paslon Pilkada Jakarta ini ketika mengklaim dukungan dari relawan ataupun loyalis para gubernur Jakarta sebelumnya ini betul-betul bisa mendulang suara dan juga bahkan bisa memenangkan Pilkada Jakarta. Langsung saja kita akan bahas dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir secara virtual Ahmad Riza Patria yang merupakan Ketua Pemenangan RK Suswono. Bang Riza Patria, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Riza. Dan selanjutnya sudah bergabung secara virtual juga Bang Aryo Seno yang merupakan dari tim Ses Pramono Rano Karno. Selamat malam Bang Seno, Mas Seno. Selamat malam Mbak Agita. Oke, dan sudah ada di studio TV One tentunya langsung juru bicara ataupun dari tim Ses Darmakun Ibu Siti Fadila Supari. Selamat malam Bu Siti. Selamat malam. Oke, dan juga ada pengamat politik kita Mas Agung Baskoro. Selamat malam Mas Agung. Malam Mbak Agita. Oke, saya langsung awali mungkin dari para tim Ses ya, mungkin ke Bang Riza terlebih dahulu. Ini bagaimana kemudian dari kubu RK Suswono, apakah betul sudah mendapatkan sejumlah deklarasi dukungan dari relawan Anies atau istilahnya anak Abah? Ini sudah seberapa banyak sebenarnya? Ya, jadi yang pertama memang berdasarkan data ya, karena berdasarkan pilkada periode sebelumnya yaitu waktu Mas Anies Mas Sandi lawan Ahok Jarot itu kan terbagi dua ya, pendukung atau relawan ke Mas Anies Sandi maupun ke Ahok Jarot. Nah, pemilihnya juga demikian, kan terbagi dua pemilihnya. Nah, alhamdulillah ya, kami didukung oleh Pak Ridho, yaitu Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono, itu didukung oleh 15 partai politik yang ada. Dan juga banyaknya relawan. Selain relawan yang dulu memang sudah mendukung Mas Anies, juga Mas Sandi, juga relawan-relawan yang memang mendukung pasangan Prabowo Gibran. Inilah salah satu kekuatan kami di samping kekuatan partai politik. Di samping itu ternyata di lapangan juga demikian, karena Ahok Jarot juga dulu tampil, tentu tidak semua 100% ke pasangan Pramono Dul umpamanya, itu sebagian juga ke kita. Jadi tidak hanya relawan Mas Anies yang mendukung kita. Kalau relawan Mas Anies atau pemilih Mas Anies, kami relatif baik karena irisan daripada suara atau pendukung Mas Anies itu beririsan dengan partai, banyak beririsan dengan partai-partai pendukung Bang Ridwan Kamil, Mas Suswono. Jadi kami optimis dalam pilkada ini banyak mendapat dukungan tidak hanya dari relawan Mas Anies, tapi malah dari pemilih-pemilih Mas Anies.
Kalau relawan sudah banyak yang memberikan dukungan setiap hari, ada yang menghubungi langsung paslon, menghubungi saya, menghubungi tim, bahkan tidak menghubungi melalui telepon, video call atau WA, tapi juga datang, bahkan sudah mulai mendeklarasikan. Jadi setiap hari akan banyak sekali yang harus kami kunjungi dan harus kami terima kunjungannya, bahkan kami hadir di berbagai kegiatan, termasuk kegiatan-kegiatan deklarasi dari relawan. Oke, dari kubu RK Suswono ini tampaknya optimistis tidak hanya dukungan dari anak Abah atau relawan Anies, tapi juga bahkan dari Ahokers. Bagaimana kemudian dari kubu Pramono dan juga Rano Karno, Mas Eno? Ya Mbak Gita, kalau kami sih dari awal memang komitmen kita adalah bisa membangun jembatan komunikasi dengan banyak pihak dan elemen masyarakat. Dan itu termasuk semua para pendukung, calon-calon gubernur di periode sebelumnya, gubernur-gubernur yang pernah memimpin Jakarta di periode sebelumnya, kami terus melakukan silaturahmi kepada semua pihak tersebut. Tidak hanya dengan akar rumput, tetapi juga dengan tokoh-tokoh tersebut. Dengan Pak Ahok kan sudah jelas dukungan Pak Ahok diberikan kepada kami. Dan kami percaya bahwa dukungan itu artinya Pak Ahok menemukan kesamaan visi, kesamaan gagasan, dan kesiapan komitmen untuk turut serta mendukung dan membantu Mas Pram dan Pak Rano bila mana diberikan kepercayaan menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Artinya ini bukan hanya soal dukungan tokoh demi tokoh, tetapi juga adanya kesamaan pandangan tentang bagaimana melihat Jakarta ke depan, apalagi pasca berubahnya status Jakarta dari ibu kota menuju ke IKN. Ini perlu satu pandangan yang integralistik, pandangan yang bisa mewujudkan satu sintesa dari para pemikiran gubernur Jakarta sebelumnya. Dan itu tidak hanya Pak Ahok dan Pak Anies ya yang sudah berkomunikasi dengan Pak Pram dan Pak Rano secara langsung, tetapi juga termasuk Pak Sutioso, Pak Foke. Ini kita sudah bertemu dengan tokoh-tokoh ini. Artinya apa? Fokus dari Mas Pram dan Pak Rano sekarang memang adalah belanja masalah dan belanja solusi. Belanja masalah dari masyarakat Jakarta, bertemu dengan berbagai segmentasi masyarakat yang ada di Jakarta, lalu belanja solusi dari para tokoh, dari para mantan gubernur, termasuk dari tokoh-tokoh bangsa seperti Pak Yusuf Kalla dan Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah ditemui oleh Mas Pram dan Bang Rano. Memang strateginya adalah strategi merangkul sebanyak-banyaknya pihak, karena Jakarta ini memang kota yang membutuhkan pemikiran banyak orang. Jadi ini bukan soal berebut suara relawan atau pemilih, tetapi lebih kepada menemukan sintesa dari berbagai macam pemikiran yang sudah ada di Jakarta sebelumnya. Jikalau itu bisa menyumbang sesuatu terhadap visi misi maupun basis programatik Mas Pram dan Bung Rano, ini tentu akan menjadi satu hal yang sangat positif untuk Jakarta ke depan. Itu saja Mbak Gita. Oke, langsung dari Bu Siti bagaimana nih Darmakun? Ya, kita kan independen. Artinya independen itu kita tidak tergantung dengan partai politik manapun. Kalau yang tadi itu mereka sudah punya mesin, sudah punya segala macam logistik dan sebagainya manapun, ada sponsor, kemudian mendekati pembesar-pembesar. Kalau independen kan sangat terbatas. Satu, tidak ada sponsor dan tidak punya apa-apalah kita ceritanya. Tidak punya konsultan politik. Karena memang kita berdiri sendiri, maksudnya berdiri di atas kaki sendiri. Kami ini seperti menyediakan masyarakat Jakarta, ayo siapa yang pengen nasib Anda berubah, bergabunglah dengan kami. Kalau Anda, ini lintas partai, lintas etnis, lintas agama, lintas apapun juga. Kalau Anda pengen berubah nasibnya, mari bergabung sama kita. Kita hanya menyediakan kendaraan alternatif untuk berjuang. Berjuang untuk kepentingan mereka, kepentingan kalian, kepentingan masyarakat. Jadi tidak usah melalui yang lain-lain. Anda memiliki, kalau Darmakun berhasil menjadi gubernur, maka itu adalah benar-benar milik rakyat. Rakyat bisa langsung pada dia. Jadi nggak ada upaya untuk merebut juga suara dari para relawan-relawan ini? Ya bagaimana merebutnya? Mudah-mudahan aja Tuhan menggerakkan hati masyarakat itu betul-betul ternyata oh ini tuh alternatif baru. Yang lain-lainnya kok seperti yang lama-lama. Oke. Nah, gitu. Nanti kita akan tanyakan kepada Mas Agung ya usai jeda. Sebenarnya seberapa pentingnya sih untuk mendapatkan dukungan dari relawan-relawan para gubernur sebelumnya ini? Nanti usai jeda pemirsa, kami akan segera kembali.
Ya, langsung saja ke Mas Agung. Ini upaya yang dilakukan untuk merebut hati relawan ataupun loyalis dari Gubernur Jakarta sebelumnya ini terus dilakukan. Tapi sebenarnya seberapa signifikan sih magnitud dari anak abah ataupun Ahokers ini? Secara kualitatif kita tahu bahwa siapapun mereka, anak abah atau Ahokers ini memang punya dalam tanda petik pengalaman kalah dan menang. Kalah misalkan dalam konteks Ahokers di 2017, menang dalam konteks 2012. Nah, ini penting bagi kandidat yang mau bertarung di Jakarta. Pengalaman kalah dan menang. Termasuk Anies pernah menang di Jakarta, juga pernah kalah di Pilpres. Pengalaman ini yang saya kira dibutuhkan oleh kandidat, apakah itu RK Suswono, Pram Rano, kemudian Pak Darmakun. Karena apa? Jadi karena mereka tidak selalu cocok dengan hasil survei ya? Bisa juga. Jadi pendekatan kualitatif ini yang saya kira membuat semua paslon akhirnya dalam terpetik memperebutkan pengaruh anak abah dan Ahokers. Nah, kemudian ada realitas secara kuantitatif yang kita tahu di survei itu dipotret oleh beragam lembaga survei kredibel bahwa elektabilitas Anies, Ahok itu cukup kompetitif sampai hari ini. Bahkan kemarin temuan menarik dari lembaga survei Indonesia, ada eksperimen yang menarik bahwa ketika Anies langsung menentukan endorse-nya ke pasangan mana, maka ada kemungkinan menang kandidat tersebut ketika didukung langsung oleh Anies, bahkan ada kemungkinan kandidat itu kalah ketika endorse Anies itu mengalir langsung kepada salah satu paslon yang akan bertanding di Jakarta. Nah, di luar itu semua yang paling penting sebenarnya bagaimana semua paslon ini bisa memastikan, karena anak abah, Ahokers ini kan membuat sebuah kumpulan karena kesamaan visi, misi, ya, gagasan, program, inovasi kebijakan dan seterusnya yang sudah dilakukan Ahok, Anies berdasarkan rekam jejak yang mereka punya selama ini. Nah, bagaimana kemudian RK Suswono, Mas Pram dan Rano, kemudian Pak Darmakun juga kemudian lebih banyak melakukan orkestrasi terhadap visi misi dan programnya juga. Sehingga memang ada benang merah yang jelas ketika relawan-relawan ini nanti diminta untuk mendukung mereka ataupun dengan sendirinya mereka melabuhkan dukungan itu. Jangan sampai kemudian terjebak bahwa kalau kita ingin menang ya sebanyak-banyaknya kita kumpulkan relawan ini, karena pada ujungnya pilkada itu adalah bagaimana uji magnet figur, uji kualitas personal masing-masing kandidat seperti itu. Oke, saya langsung tanyakan ke Bang Riza terlebih dahulu. Jadi sebenarnya tidak hanya dibutuhkan dukungan dari relawannya saja, tapi apakah mungkin kesamaan visi misi atau bahkan juga program dari para gubernur-gubernur sebelumnya ini juga memungkinkan disesuaikan juga dengan para paslon-paslon ini? Mungkinkah ada ke arah sana juga, Bang Riza? Bang Riza belum di-unmute? Boleh di-unmute dulu, Bang. Punten. Ya tentu sekali, selain pemilih itu ada yang emosional, tapi di Jakarta lebih banyak pemilih yang rasional. Pemilih yang rasional pada akhirnya akan menentukan pilihannya pada program-program apa yang disampaikan, yang dijanjikan, yang dikampanyekan, bahkan yang diyakini akan dapat diwujudkan. Itulah sebabnya kenapa Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono selalu membuat program yang pertama akan melanjutkan semua program, semua kegiatan yang sudah dikerjakan oleh gubernur-gubernur sebelumnya, mulai dari Bang Yos, kemudian Bang Poke, Pak Jokowi, Ahok sendiri, kemudian Mas Anies, Sandi, bahkan PJ Gubernur Pak Heru, dan semuanya. Selain itu juga akan membuat program-program yang mungkin belum selesai atau belum dibuat oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Dan tentu pemilih-pemilih Pak Anies, kemudian Pak Ahok, itu juga banyak yang rasional. Jadi selama kami bisa menyampaikan program-program yang rasional, tidak hanya milik Pak Ahok, tidak hanya milik Pak Anies sebelumnya, tapi juga program yang rasional yang baik buat masyarakat, itu akan kami usung. Dan pasti pemilih Ahok atau Ahoker atau anak abah akan memilih pasangan Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono. Itulah sebabnya. Itu sebabnya kami meyakini bahwa pasangan Ridho akan dapat memenangkan pilkada karena kami akan memprioritaskan program-program yang baik yang sudah dilaksanakan oleh pendahulu kami, termasuk program yang sudah dilaksanakan oleh Ahok. Jadi sekali lagi itulah salah satu unggulan daripada pasangan Ridho, di samping tentu banyak sekali program-program yang memberdayakan masyarakat. Di antaranya adalah program bantuan dana 100-200 juta per RW di 2.741 RW, maka semua warga
di seluruh Jakarta, di setiap RW akan datang berkumpul, bertemu, berdiskusi, berdialog, dan pada akhirnya memutuskan uang 200 juta ini setiap tahun yang diterima oleh warga RW akan digunakan untuk apa? Apakah dibangun taman, apakah dibangun gerbang, apakah untuk kuliner, apakah untuk pengelolaan sampah, atau lain-lain, itu diserahkan pada warga setempat. Itulah sebabnya maka pemberdayaan warga atau masyarakat yang selama ini dikampanyekan oleh setiap pasangan calon akan dapat diwujudkan oleh pasangan Ridho, karena kami selain menjanjikan, kami juga menghadirkan anggarannya dan juga nanti membantu mensupervisi, bahkan nanti ada tenaga-tenaga ahli, engineer seperti arsitek dan lainnya yang ikut mendampingi. Baik. Jadi kami sangat optimis bahwa pemilih rasional maupun emosional pada Ahok dan anak Abah itu juga akan memilih pasangan Ridho. Oke, Mas Eno, kalau dari Pram Rano sendiri seperti apa? Ya, idealnya kan memang pada saat bicara dukungan dalam pemilu, itu yang unsur pengikatnya adalah gagasan. Dan kita sudah menyampaikan bahkan secara teknis ya, gagasan-gagasan dari gubernur sebelumnya yang kita anggap baik, pasti kita lanjutkan. Contohnya dari Pak Anies, kita punya JIS. JIS itu apapun ceritanya sekarang kita punya itu, maka kita banggakan. Nah, bagaimana sekarang akses menuju ke sana bisa tidak menimbulkan kemacetan, infrastrukturnya bisa diidealkan. Lalu dari Pak Ahok misalnya, ini ada satu program yang menunjukkan keberpihakan kepada padat karya untuk masyarakat Jakarta, misalnya dalam konteks memberdayakan pasukan bersih-bersih untuk bisa memastikan Jakarta agar semakin ramah untuk semua, dapat kemudian menyediakan lapangan kerja yang bisa dijangkau oleh banyak orang dan menjaga kebersihan Jakarta. Termasuk kemudian misalnya dari Pak Sutioso ada gagasan legacy tentang Transjakarta. Maka isu transportasi publik ini juga akan diorientasikan pada bagaimana cara mengurai kemacetan dengan menggunakan perspektif Transjakarta itu. Lalu muncul juga ide-ide otentik dari Mas Pram dan Bang Rano yang berangkat dari persoalan sehari-hari. Misalnya di setiap RT RW harus ada CCTV-nya. Kemudian bagaimana sekolah itu dapat dijangkau oleh semua, termasuk sekolah swasta, dilakukan MOU, terobosan-terobosan untuk menggratiskan sekolah swasta. Lalu bagaimana sekiranya balai-balai rakyat dihidupkan, kebudayaan Betawi, kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia yang Jakarta menjadi etalase melting pot-nya, itu bisa dieksplorasi lebih jauh pada saat Mas Pram dan Bang Rano memimpin. Nah, ini ide-ide program yang saya rasa sangat realistis. Selain karena ini berkaca dari gubernur-gubernur sebelumnya yang sudah berhasil menerapkan program-program ini, tetapi juga ini berangkat dari persoalan yang disampaikan oleh warga masyarakat pada saat bertemu dengan Mas Pram dan Bang Rano. Sudah banyak sekali titik yang dikunjungi oleh Mas Pram dan Bang Rano. Kami bersyukur sejauh ini tidak ada penolakan, tidak ada resistensi, semua menerima dengan baik. Bahkan bukan hanya relawan, tetapi juga berbagai kelompok ormas, organisasi sosial politik, itu juga sudah bertemu dan menyatakan dukungan kepada Mas Pram dan Bang Rano. Buat kami ini energi yang luar biasa, karena memang Jakarta harus dibangun secara keberlanjutan, dibangun dengan visi kota dunia yang metropolitan. Dan ini yang menjadi komitmen kami. Jadi memang ikatannya adalah gagasan, Mbak. Bukan hanya soal primordial, bukan hanya soal identitas, bukan hanya soal apakah dia dulu memilih A atau B, tetapi masalahnya adalah kesamaan gagasan. Itu adalah alat ikatnya. Oke, begitu Mbak Akita. Oke, kesamaan gagasan. Bu Siti, ketika dari RK Suswono dan juga Pram Rano ini berusaha mensinergikan dengan program-program gubernur selanjutnya. Dari Darmakun apakah memang masih terus antitesa dari program-program ini? Tidak antitesa. Kalau menurut masyarakat itu memang baik untuk masyarakat. Jadi ada suatu parameter, apapun program yang tidak merugikan rakyat dan menguntungkan kemaslahatan masyarakat itu akan mengarah ke sana yang namanya independen. Jadi belum tentu harus diteruskan semua, belum tentu harus kita tolak semua. Tapi yang jelas masyarakat menjadi tuannya. Jadi bukan partai yang menjadi tuannya, bukan partai politik, bukan menjadi tuannya, tapi rakyat. Rakyat bisa langsung kepada Darmakun ini kalau beliau jadi gubernur. Jadi betul-betul untuk kerja untuk rakyat. Dan tentang anak Abah maupun anak Ahok, itu saya yakin bahwa kalau anak Abah itu saya kenal betul dan
akrab betul dengan mereka, itu memang sebetulnya bukan satu kelompok. Kalau survei yang mengatakan itu satu kelompok dan disimulasikan kalau kesini menang itu belum tentu benar, Mas. Karena itu tidak satu yang padat gitu ya. Itu di situ encer. Ada encer dan kami sudah berhubungan dengan banyak emak-emak ya, dan saya memang sudah akrab. Jadi sudah ada komunikasi juga dengan relawan anak Abah ya? Nah, bahkan ternyata mereka banyak sekali golongan-golongan yang tidak padat begitu. Oke. Ya, dan ingat bahwa partai-partai itu kan misalnya partai kader, tapi ke bawahnya itu cair. Oke. Nah itu kita mengharapkan bahwa masyarakat itu sadar kalau mereka ingin berubah nasibnya, sadar. Dan apakah akan seperti kemarin-kemarin terus, ataukah Anda mempunyai alternatif baru, alternatif yang baru, sangat baru. Kita mengusung perubahan tentu saja. Nah ini masyarakat silahkan memakai kendaraan kami. Ya. Jadi kita sama-sama berjuang dengan masyarakat. Bukan masyarakat saya bikinkan ini, bikinkan itu. Ayo masyarakat mau bikin apa. Oke. Nah, gitu. Nanti usai jeda kita masih akan melanjutkan dialog kita. Namun terima kasih sebelumnya Mas Aryo Seno yang sudah bergabung di Dialog Apa Kabar Indonesia Malam. Nanti usai jeda saya akan juga tanyakan langsung ke Mas Agung. Jika betul dukungan dari Anies dan juga Ahok ini begitu signifikan, apakah nanti kedua tokoh ini akan segera menentukan sikap? Dan sepertinya ke arah mana, Mas? Nanti bisa dijawab usai jeda pemirsa. Kami akan kembali usai jeda. Sebelumnya pemirsa, informasi untuk Anda, inilah dukungan relawan di Pilgub Jakarta, khususnya untuk dato dari Pramono Anung dan Rano Karno. Ini adalah Gerakan Pramono Rano atau JPRO. Nah ini merupakan relawan-relawan yang secara eksplisit ya langsung mendukung Pramono Anung dan juga Rano Karno. Selanjutnya juga ada barisan pendukung dari Ridwan Kamil dan juga Suswono. Ini ada barisan relawan RK Suswono untuk Jakarta. Ada juga relawan Bang Emil teman kita. Dan masih banyak relawan-relawan lainnya juga yang kita ketahui hingga saat ini masih terus aktif ya. Masih terus aktif memberikan suaranya mendukung para paslon-paslon di Pilkada Jakarta. Dan tentunya juga relawan dari Dharmakun yang tentunya memberikan dukungan untuk para jagoannya masing-masing. Tapi saya akan kembali tanyakan ke Mas Agung, ketika Anies dan juga Ahok efek ini masih sangat berpengaruh. Kemana suara mereka ini nanti akan berlabuh? Akankah Anies dan Ahok ini menentukan sikap dan kemana kira-kira ini nanti, Mas? Iya, kalau untuk Ahok efek sudah jelas sebenarnya kemana mengalir. Karena kita lihat beberapa kali Pak Ahok mendampingi pasangan Pramono Rano untuk berinteraksi dengan KPUD, dengan masyarakat dan seterusnya. Jadi kemungkinan besar Ahok efek ini mengalir ke Pramono. Tapi pertanyaan mendasarnya kemana Anies efek mengalir? Karena kalau dilihat karakter Anies secara personal kan biasanya dia memilih untuk di tengah, abu-abu, dan kadang ya mengambang seperti itu untuk memainkan peran sebagai penyeimbang. Tapi dalam konteks hari ini saya melihat ada kemungkinan Anies itu bersikap. Kenapa? Karena dalam tanda petik kemarin waktu dia mau maju dirugikan sehingga akhirnya tidak bisa berkompetisi di Pilkada Jakarta. Dan sedikit banyak kedekatan beliau memang lebih banyak terrepresentasi di pasangan Pramrano secara politis. Walaupun secara ideologis basis masa Anies, anak Abah itu banyak teriris dengan pemilih Islam perkotaan yang itu notabene ada di sisi RK Suswono. Nah saya kira tarik-menarik itu yang akan kita lihat apakah memang ketika Anies mengendorse sebagaimana temuan eksperimen LSI itu bisa mengalir tunggal ke salah satu paslon atau ini tersebar secara acak merata seperti itu. Tapi yang jelas saya menanti apakah Anies memang berani mengeluarkan fatwanya, titahnya, endorse-nya kepada salah satu paslon di Jakarta nanti. Seperti itu. Bang Riza, kalau tadi kita dengar
Ahok efek ini kemungkinan akan mengarah ke Pramrano. Kalau kata Mas Agung juga mengatakan Anies ini kecenderungannya sepertinya kalaupun memberikan dukungan bahkan juga ke Pramrano. Bagaimana ini RK Suswono menanggapinya, Bang Riza? Loh, kan jelas pemilih Anies ya kan itu kan banyak beririsan dengan partai-partai pendukung Bang Ridwan Kamil Mas Suswono. Pemilih Anies jelas beririsan dengan PKS. PKS sekarang mendukung Bang Ridwan Kamil Mas Suswono. Pemilih Anies beririsan dengan Partai Gerindra yang selama ini mendukung Mas Anies ketika di Pilkada. Gerindra sekarang mendukung Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono. Dan pemilih Anies itu juga mayoritas adalah masyarakat yang cerdas. Dan pemilih-pemilih yang cerdas, pemilih-pemilih yang sudah tahu bahwa program-program Mas Anies dapat dilaksanakan, itu pasti memilih Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono. Karena komitmen dan janji Bang Ridwan Kamil akan melanjutkan semua program-program gubernur sebelumnya, termasuk gubernur Mas Anies akan dilanjutkan bahkan ditingkatkan. Terkait Trans Jakarta, program Bang Yos, Busway akan diperluas, diperpanjang koridornya, diperbanyak. Kemudian program Jaklingko seperti yang disampaikan oleh Mas Anies juga akan kami perluas, perbanyak. Transportasi terintegrasi, bahkan JIS yang ketika itu dijanjikan akan diberi kesempatan kepada Persija, Jackmania terlibat. Bang Ridwan tidak hanya melibatkan Jackmania dan Persija, tapi akan aktif melibatkan dalam hal apa? Penggunaan, dalam hal apa? Dalam pengelolaan, memiliki kesempatan yang luas bahwa JIS tidak hanya milik warga Jakarta, tapi diberi kesempatan bagi Jackmania, bagi Persija untuk menggunakannya dan terlibat aktif mengelola. Itulah sebabnya kami sangat yakin bahwa pendukung Mas Anies pasti memilih Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono. Jadi banyak sekali irisan-irisan yang rasional yang memastikan menyebabkan bahwa pemilih Mas Anies pasti akan memilih Bang Ridwan Kamil Mas Suswono. Begitu sebaliknya. Kalau Mas Anies memberikan dukungan, mohon maaf nih, kalau Mas Anies terang-terangan memberikan dukungan pada Mas Pram dan Bang Rano Karno, Mas Anies akan rugi sendiri bagi kepentingan ke depan. Maka pendukung Mas Anies akan lari gitu. Kenapa? Karena pendukung Mas Anies punya irisan yang kuat dengan partai-partai pendukung Mas Anies di Pilpres yang sekarang mendukung Bang Ridwan Kamil seperti PKB, seperti PKS dan Nasdem, P3 sekarang berada di barisan bersama dengan Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono. Itulah sebabnya kami meyakini Mas Anies akan berpikir ulang kalau ingin menyatakan dukungan kepada Mas Pram. Kami sangat yakin justru sebaliknya. Mas Anies kalau ingin memberi dukungan, berikan dukungan kepada Bang Ridwan yang pasti akan melaksanakan program-program lanjutan yang sudah dan akan dan belum dilaksanakan oleh Mas Anies, juga akan meneruskan program-program gubernur sebelumnya. Itulah sebabnya kami optimis dan yakin pendukung Mas Anies pasti memilih Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono. Ya, kita akan lihat bagaimana nanti sikap yang akan ditentukan oleh Pak Anies tentunya. Tapi terakhir dari Bu Siti, bagaimana kemudian ini langkah dari Dharmakun selanjutnya? Ini melihat ini sudah ada banyak sekali strategi yang dilakukan oleh sang kompetitor lain. Kami tetap kita akan berusaha untuk menarik yang tidak tertarik pada partai politik. Jadi kita menawarkan suatu kendaraan politik rakyat. Bukan kendaraan partai politik, tapi kendaraan politik untuk rakyat. Monggo silahkan, mari kita berjuang bersama. Jadi kita bukan mau bikin ini, bikin itu, bukan. Tapi apa kehendak rakyat? Ayo kita berjuang bersama. Ini kendaraan saya siapkan. Nah itu. Kita jadi akan lihat. Mudah-mudahan. Gini, masyarakat kalau Anda pengen nasib Anda berubah menjadi lebih baik lagi, stop money politik, stop politik uang. Kalau politik uang itu bisa tidak ada, maka kita akan bisa memilih pemimpin yang benar. Tapi kalau
politik uang masih jalan, kita sampai kapanpun tidak akan pernah mendapatkan pemimpin yang benar. Itu harapan kita bersama tentunya. Terima kasih sekali lagi Ibu Siti Fadila, Mas Agung Baskoro, terima kasih. Bang Riza Patria juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog Apa Kabar Indonesia Malam. Dan Putri Viola, pemirsa masih punya sejumlah informasi penting lainnya untuk Anda. Kita punya informasi apa, Pupi? Ya, pemirsa, setelah Anda menikmati perbincangan Nagita Malika dengan narasumber, kami akan membawa Anda mendapatkan informasi terbaru mengenai proses identifikasi yang terus dilakukan untuk bisa mengetahui identitas dari 7 jasad yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi pada pagi ini. Nah, Nadila Saleh juga saat ini sedang berada di RS Polri dan akan memberikan informasi terbaru untuk Anda. Silakan Nadila. Ya Putri Viola, sampai saat ini kami masih menunggu hasil identifikasi yang dilakukan di Rumah Sakit Polri. Informasi terupdate yang bisa kami kabarkan saat ini adalah bahwa memang di instalasi forensik Rumah Sakit Polri tadi sekiranya pukul 18.30 di Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya ini tiba, namun sampai saat ini belum memberikan keterangan kepada awak media mengenai bagaimana proses identifikasi yang tengah berlangsung. Dan sampai saat ini kami dari awak media juga masih menunggu hasil dari proses identifikasi tersebut. Kami ingin review kembali bagaimana proses yang dilakukan di Rumah Sakit Polri, bahwa memang sampai saat ini baru ada 2 pihak keluarga korban yang melapor, yaitu Ahmad Dafi, pihak keluarga dari Ahmad Dafi dan juga Muhammad Rizky. Ini keluarganya tiba di Rumah Sakit Polri sekiranya pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Kami ingin juga gambarkan kepada Anda bagaimana situasi yang terjadi pada siang hari tadi, bahwa memang ini cerita yang kami dengarkan dari pihak keluarga. Yang pertama dari pihak keluarga Ahmad Dafi, yang datang tadi ada ayah dan juga bibinya. Bibinya sempat memberikan keterangan kepada kami yang menceritakan bagaimana komunikasi terakhir yang dilakukan dari pihak keluarga bersama dengan korban bernama Ahmad Dafi ini. Diceritakan oleh Yanti, bibi dari Ahmad Dafi, bahwa terakhir kali komunikasi yang dilakukan ini adalah pada hari Jumat malam, yang mana pada saat itu Ahmad Dafi berpamitan untuk bermain ataupun berkumpul bersama dengan teman-temannya begitu. Namun ini sekiranya selama 2 hari pihak keluarga tidak lagi mendengar kabar dari Ahmad Dafi. Kemudian naas pada pagi hari tadi di hari Minggu barulah pihak keluarga mendengarkan bahwa ada ditemukan 7 orang mayat yang ditemukan di Kali Bekasi begitu. Karena mendengar kabar tersebut, pihak keluarga memiliki firasat kemudian mendatangi Rumah Sakit Polri untuk mencocokkan data dan juga jenazah dari Ahmad Dafi. Dan tadi situasinya begitu haru karena ketika pihak keluarga ini datang untuk memastikan jenazah dari Ahmad Dafi, langsung menangis ayah dan juga bibi dari Ahmad Dafi itu sendiri. Dan memang selain Ahmad Dafi ini juga ada Muhammad Rizky yang keluarganya juga menyampaikan keterangan yang sama, yaitu terakhir komunikasi di hari Jumat begitu. Kami masih menunggu bagaimana hasil dari identifikasi tersebut. Sementara itu Putri. Baik, Nadila, terima kasih untuk informasi terbaru yang sudah Anda sampaikan. Kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya. Pemirsa, kita akan lihat kabar mengenai seorang saksi mata yang menuturkan peristiwa yang memicu adanya penemuan 7 mayat di Kali Bekasi. Ke-7 orang yang tewas tersebut diduga hendak tawuran. Melihat orang banyak tuh turun dari tanggul. Iya, kisaran 20 orang lah, udah basah kuyup semua. Basah kuyup semua. Itu remaja atau orang dewasa? Masih remaja. Sudah 20 orang. Mereka itu yang Mas lihat itu gimana, Mas? Mereka berenang atau gimana? Saya cuma lihat dari turun dari tanggul, langsung basah kuyup. Udah basah kuyup. Nanya jalan ke saya, Bang, jalan keluar kemana? Saya kasih tahu aja, ke depan Mas, terus Mas Ari nggak tahu mereka itu mau tawuran atau apa? Nggak tahu, tapi kayak udah menduga bahwa pasti tawuran. Ngelihat nggak mereka bawa senjata atau gimana? Nggak ada senjata tajam yang mereka bawa. Oke, mereka ini ada luka-luka atau gimana, Mas? Nggak ada, Mas. Tapi nggak ada, Mas. Tapi kayak pincang gitu jalan. Oh gitu. Itu dari arah mana ke mana, Mas? Dari seberang katanya, Bang. Kan saya sempat nanya. Dari mana emang, Bang? Dari seberang, Bang. Oh gitu. Seberang itu apa sih? Pendawa, pabrik semen. Pabrik semen. Oke.
Kabar kesaksian tadi sekaligus juga menjadi penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam kali ini. Sesaat lagi setelah jeda Anda bisa menyaksikan TV One Award. Saya Putri Viola dan juga mewakili Akita Malika serta kru yang bertugas. Pamit undur diri, selamat malam. Kita akan kembali ketemu esok malam. Sampai jumpa.